Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu.
kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Firman Engkau Tuhan dengan hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang mulia Tuhan. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya di tengah-tengah tagar atau mungkin di tengah-tengah di rumah saja, kita masih tetap boleh menikmati kebaikan Tuhan dan boleh beribadah bersama-sama, walaupun mungkin tidak berjumpa satu dengan yang lain dalam arti ketemu di darat, tetapi lewat udara, on air seperti ini, saya yakin dan percaya firman-Nya tetap sama, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara bersuka cita? Amin. Saudara pasti juga menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang PSBB ini, ya, pembatasan sosial berskala besar, dan saya yakin dan percaya ada Tuhan yang tetap menyertai kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua. 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, saudara. Dan nanti kita masuk di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, juga ayat yang ke-9. Hanya beda satu bab saja, ya. Kita akan melihat dulu 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9, dan Anda siapkan 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9, ya. Mari kita akan baca bersama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya. Ini satu hal yang membuat saya dan Anda di tempat dimanapun Anda berada harus mengerti bahwa Tuhan itu knows, ya, bahwa Tuhan itu sangat tahu, ya. Sangat tahu untuk menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mari kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, saudara, ya. Nah, firman Tuhan yang disajikan oleh Tuhan itu sendiri melalui mulut saya, ini menguatkan saya dan Anda tentang COVID-19 atau Corona itu, saudara, atau kita bicara tentang di rumah saja, masih di rumah saja, ya. Ada banyak orang seringkali beranggapan, atau mungkin dia tidak keluarkan dari mulutnya sendiri, tetapi dia berkata kepada dirinya sendiri, bahwa rasanya, coba kita lihat lagi dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 9, bahwa rasanya Tuhan tidak tahu. Ya, rasanya Tuhan tidak tahu. Ini mencerminkan dari sebetulnya rasa ketidaktahuan kita terhadap Tuhan yang kita sembah itu, saudara, ya. Rasa ketidaktahuan kita, ya,
siapa Tuhan yang kita sembah itu, sehingga akhirnya kok kita berani berpikir seperti itu, kok kita berani berkata seperti itu. Alkitab juga menerangkan apa yang dikeluarkan dari mulut itu berasal dari hati. Jadi oleh sebab itu Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah ya terpancar kehidupan. Kalau hati saya dan Anda tidak dijaga dengan baik, yang keluar itu bukan pancaran kehidupan, bukan berkat, tetapi seringkali akhirnya kutuk yang mendatangi kita. Kenapa? Karena ketidakberesan di dalam hati. Nah, ketidakberesan dari hati itu keluar dari mulut. Walaupun tidak terucap, tapi Tuhan tahu segalanya dan Dia menyelidiki hati itu. Oleh sebab itu berhati-hati ya di dalam menanggapi segala bentuk, baik itu pencobaan, baik itu pujian, bahkan segala bentuk rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh ya. Jadi orang-orang yang menjaga hatinya dengan baik, orang-orang yang menjaga hatinya dengan benar, itu akan dikategorikan sebagai orang-orang yang saleh. Belum lagi dia menjaga kehidupannya dengan baik. Dari apa, saudara? Dari pencobaan. Dan kalau kita perhatikan, walaupun hari ini masih ada perdebatan bahwa COVID-19 ini apakah dari iblis, apakah dari dosa kita, apakah dari Tuhan itu sendiri, saudara, kita singkirkan dulu itu perdebatan, mari kita fokus dengan apa yang ada di depan mata, yaitu COVID-19 itu sendiri. Dan bagaimana menyikapinya, ini yang nanti saya akan berikan kepada saudara, bagaimana menyikapinya. Dan tahukah saudara, karena COVID-19 ini, maka akan terjadi dua kubu, atau dipisahkan sedemikian rupa antara orang-orang yang saleh dan orang-orang yang jahat itu. Alkitab katakan itu. Tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh, pertama Tuhan itu, dan yang kedua Dia tahu juga menyimpan orang-orang jahat. Untuk apa sekarang? Untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang yang berkata kepada dirinya sendiri, orang-orang yang selalu berucap ya, yang tidak baik kepada orang lain, selalu mengomentari kejahatan orang lain, kelemahan orang lain. Tahukah saudara bahwa kita adalah orang-orang yang munafik sebetulnya? Kenapa kita harus terus saja melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain? Orang-orang yang mau melihat kelemahan orang lain, Yesus katakan dia harus singkirkan dulu balok yang di dalam matanya, saudara. Baru dia bisa melihat selumbar di mata orang lain. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya saya dan Anda di masa-masa yang sukar seperti ini, walaupun ada di rumah saja, tapi saya dan Anda tetap harus dikategorikan sebagai orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang jahat. Kalau saya dan Anda di sini menjadi orang-orang yang jahat sedemikian rupa, maka Tuhan akan menyimpan kejahatan itu, Ustaz. Alkitab katakan, dan Dia tahu juga bukan hanya menyelamatkan orang-orang saleh, tapi Dia tahu juga untuk menyimpan orang-orang jahat. Halo. Jadi saya dan Anda harus memperhatikan betul keadaan hidup kita. Justru bukan pada saat kita bersuka cita. Ada banyak orang bisa bersuka cita di saat-saat senang. Tetapi orang-orang bisa bersuka cita dan bergembira, 1 Petrus pasalnya yang pertama katakan itu, adalah orang-orang yang sesungguhnya tahu bahwa dia telah diselamatkan dan memperoleh keselamatan jiwa itu. Nah, perhatikan juga di 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9, ternyata terjemahan di dalam bahasa Indonesia juga katakan dia tidak lalai. Yang pertama dia tahu, dan yang kedua dia tidak lalai, saudara. Amin. Dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa dia itu nggak lamban gitu, ya. Jadi dia tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dan mudah-mudahan saya dan Anda, dimanapun Anda berada, bukan orang yang seperti itu, selalu menganggap Tuhan lalai, selalu menganggap Tuhan lamban, selalu menganggap Tuhan tuh, aduh lambat banget sih, istilah sekarang lemot gitu.
Hati-hati, lemot, letoy, lemes gitu ya, layu, loyo gitu ya. Hati-hati saudara. Alkitab bilang Petrus mengatakan, Anda tahu siapa Petrus bukan? Seseorang yang penuh dengan emosional, penuh dengan dengan eruption di dalam kehidupannya ya, meledak-ledak. Tapi setelah dia bertobat, setelah dia menerima Roh Kudus, maka dia menuliskan kisah ini, dia menuliskan suratan ini dengan kata bahwa Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai. Coba kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya ambil di dalam NET, ya saudara. Di dalam NET, di situ dikatakan begini, saudara. The Lord is not slow. The Lord is not slow. Dia itu nggak lambat. Dia itu nggak lamban. Kita nih yang lemot untuk mengerti kehendak, mengerti rencana. Dan banyak, dan seperti saya mungkin sebagai hamba Tuhan, mungkin saya merasa saya sudah tahu tentang firman. Akhirnya kita suka masuk di hal-hal yang seperti itu, yang sebetulnya itu bukan bagian kita. Sehebat-hebatnya manusia, tetap dia tidak hebat untuk mengerti kehendak Tuhan secara sempurna. Kenapa? Karena ke dalam ketidaksempurnaan ini banyak kekurangan dan kelemahan. Dan jangan kita berpikir ya bahwasanya Tuhan itu lambat dengan janji, Tuhan itu lambat untuk menolong. Who told you that? Siapa yang mengajarkan dan mengatakan itu kepada kita? But is being patient forward to you. Jadi bukan dia berlambat-lambat, tapi terjemahannya dia sabar sama kita. Dia sabar. Dia ingin memperlihatkan kepada saya dan Anda bahwa sesungguhnya saya dan Anda ini adalah orang-orang yang harus dilayani dengan sabar gitu. Yang harus diberikan pengertian dengan sabar. Apa yang terjadi kalau orang tua tidak sabar kepada anak-anaknya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau anak-anak itu tidak sabaran dengan orang tuanya yang sudah tua? Apa yang terjadi? Yang ada adalah kata-kata kotor, yang ada adalah kata-kata bukan berkat, yang ada kata-kata penghinaan, kata-kata ngata-ngatain gitu loh ya. Dasar udah budak, dasar tua gitu. Mungkin Anda tidak mengatakannya di depan dia, tapi banyak juga sekarang generasi bahkan mengatai orang tuanya di depan orang tua itu sendiri. Saya mau katakan buat saudara, jadilah sabar seperti Kristus itu sabar. Oleh sebab itu dalam COVID-19, di tengah-tengah prahara corona ini, baiklah kita bertindak sabar sama seperti Tuhan yang sabar kepada kita. Dan biarlah kita ini juga tidak berlambat di dalam hal apa, bukan dengan kata-kata, tetapi biarlah kita berlambat-lambat di dalam hal segala bentuk dosa dan kesalahan. Itu yang harus kita lambati. Tetapi untuk mendengar suara Tuhan, ya, bahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, biarlah kita cepat bertindak. Oleh sebab itu, mari kita bisa melihat kembali ke dalam 2 Petrus, pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Kalau begitu, kategori apa yang membuat saya dan Anda menjadi orang-orang saleh di hadapan Tuhan? Untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan keselamatan itu, atau dengan kata yang lain, tidak disiksa pada hari penghakiman. Amin, saudara. Dan tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Amin. Hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Nah, yang pertama yang Anda perlu garis bawahi, coba kita lihat Malaiki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Di dalam menyikapi masa-masa di rumah aja atau di rumah saja, atau masa-masa sulit, sukar seperti ini, saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu pribadi yang cakap untuk memberikan jalan keluar buat kita. Mari sama-sama kita baca Malaiki pasal yang ketiga ayat 18. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saya terangkan sedikit. Orang benar itu adalah orang-orang yang saleh. Amin, saudara. Ya. Jadi Malaiki dan Petrus itu sepakat bahwasanya saya dan Anda harus hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu ya. Terus orang fasik nanti adalah orang-orang yang disiksa. Ya. Petrus katakan nanti orang-orang yang disiksa pada hari penghakiman nanti ya. Antara orang yang
beribadah kepada Allah dan orang yang apa saudara? Tidak beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, Maria ingin menerangkan orang benar itu adalah orang-orang yang senang dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Halo. Amin. Sekali lagi, orang benar itu adalah orang yang senang dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan rutinitas. Bahkan ibadah itu kalau ada perlunya saja, bukan ya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang-orang yang senang. Orang-orang yang selalu memiliki antusiasme kalau dia mendengar peribadatan atau waktu untuk beribadah. Jadi sudah stop it, sudah berhenti kalau kita bicara tentang peribadatan. Ini bukan soal bicara tentang organisasi. Ini bukan bicara tentang kelompok, bukan. Tapi ini bicara tentang peribadatan. Dan Anda tahu bahwa Yesus Kristus itu sendiri, Tuhan yang kita sembah itu senang beribadah. Bahkan kalau Anda melihat bagaimana di usia masih remaja, dicari oleh bapak ibunya, ternyata dia ada di sinagog. Dia ada di gereja kalau zaman sekarang. Dia ada di tempat peribadatan. Jadi dari kecil, dari remaja dia sudah suka seperti itu. Nah coba pikirkan kembali, kok siapa kita gitu yang selalu berkata, aduh gereja enggak. Karena alergi dengan gereja, kita nggak boleh begitu sekarang. Ibadah ya ibadah. Orang yang mengurus gereja ya biarkan saja dia mengurus. Tapi dalam hidup kita, saya dan Anda harus senang dan antusias kalau yang namanya atau dihubungkan dengan peribadatan. Kalau begitu, tiap-tiap hari dalam hidup, khususnya di rumah aja, harus ada peribadatan. Harus ada ibadah. Apa sih itu ibadah? Ibadah adalah sesuatu yang Anda berikan kepada Tuhan dengan hati yang terbaik yang Anda punya dalam bentuk pujian, penyembahan, doa. Itu semua, itu peribadatan, saudara. Dan akhirnya kita berkata, oh iya, memberikan juga ibadah, betul. Oleh sebab itu di dalam peribadatan, di gereja atau dimanapun, selalu ada yang namanya pemberian. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Terus kita bilang, saya mau beri kepada orang lain, dengarkan baik. Itu adalah bagian daripada peribadatan. Jadi kalau Anda beri kepada orang lain di luar daripada peribadatan itu sesungguhnya, boleh dikatakan itu peribadatan, tetapi akan dihitung secara khusus. Tapi yang ini tetap, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, we must come to the church. Ada banyak orang kan sekarang nggak perlu pergi ke gereja. Saya mau katakan buat saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana saudara? Oke, Anda bilang saya baca Alkitab di rumah, kan baru baca. Alkitab bilang iman itu tumbuh dari pendengaran. Jadi hal yang seperti ini kan Anda dengar. Ini bukan soal Anda profesor, bukan persoalan Anda dokter, bukan persoalan Anda S2, master, atau S1, bukan. Anda terkenal, Anda selebriti, Anda orang pintar, Anda populer, bukan. Ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda memberikan hati yang terbaik dalam bentuk pujian, penyembahan, doa yang akan digabungkan. Pemberian juga ada di situ yang namanya peribadatan. Setelah itu, ya Anda lakukan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kesenangan Anda dengan berhati-hati selalu ada di dalam hati ya yang menyenangkan hati itu. Ini, jadi nanti akan dibedakan. Oleh sebab itu, di dalam kesusahan, kesulitan seperti ini, karena wabah itu dengarkan baik, akan terjadi juga perbedaan. Orang-orang yang tidak biasa beribadah di rumah kan, dikit-dikit makan. Sebetulnya prinsipnya makan dikit-dikit gitu loh ya. Tapi dikit-dikit makan ya. Kenapa demikian? Karena udah nggak tahu lagi nih otak mau bikin apa. Tapi kalau kita selalu beribadah ya, mulut ini selalu penuh pujian.
Anda bangun tidur selalu I feel God. Mulutku penuh. Itu orang-orang yang beribadah. Kalau ada orang terus bilang, aduh, itu orang fanatik banget. Ya, karena terbiasa, jadi orang lain yang fasik akan melihat itu sebagai fanatik. Padahal tidak. Fanatik itu sesungguhnya yang buruk, yang tidak baik adalah fanatisme sempit. Ya, fanatisme sempit. Tapi kalau fanatik di dalam Tuhan, ya itu penting. Harus, ya. Kalau umpama kata istri saya, Ma, kau mencintai aku nggak? Biasa-biasa. Saya dengar itu, tapi kalau dia, gua mati-matian cinta, cinta. Mungkin bagi banyak orang fanatik banget. Tapi bagi suami, dia senang kalau istrinya secara fanatik mencintai dia. Sama dengan Tuhan atau apalagi dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau saya dan Anda selalu menjaga peribadatan itu, maka Tuhan, Alkitab katakan apa? Membedakan. Betul? Maria 3:18, ingat baik, 318, ingat aja seri BMW dulu 318 gitu ya. Kalau ditanya di mana ya ayatnya, gue ingat dulu bentar, BMW 318, terus hubungkannya ke Maria, gitu. Jelas itu ya, perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau saya dikatakan benar oleh Tuhan, maka di dalam COVID-19 ini berkatnya juga dibedakan. Kalau Anda benar di pemandangan Tuhan, saya yakin dan percaya Dia akan memelihara Anda. Dan khususnya pada hari penghakiman, Anda akan disebut orang-orang yang saleh. Yang kedua, hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Ya. Selain senang dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan, yang akan membedakan bahwa dia adalah orang saleh, dia adalah orang benar, ya, di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya hanya memberikan kepada saudara apa yang Alkitab tulis itu. Ya. Yang kedua, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12 ya. Ini ayat yang ke-11 12 ya. Baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang benar di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, di hati Tuhan, maka bisa terlihat juga dari pola kehidupannya sehari-hari. Yaitu apa saudara? Bahwa senantiasa mengingat firman perkataan Tuhan dalam menerima janji-janji. Dengan kata lain, di dalam kehidupannya, meskipun ada masalah, meskipun ada hambatan, maka ingatannya itu selalu terjaga, bukan mengingat hal-hal yang buruk, tetapi mengingat firman dan perkataannya itu senantiasa. Ketika ada dalam kesusahan, apa yang terbit di pikirannya? Firman. Ketika ada dalam kesedihan, apa yang diingat? Bukan orang yang membenci dia, bukan orang yang menyakiti dia. Ketika dia patah dalam arti pekerjaan, mungkin sudah di PHK, apa yang dia ingat? Apakah hanya mati deh gue, hancur, rusak deh kita semua, binasa, terus nangis terseduh-seduh. Nangis terseduh-seduh itu boleh. Tadi malam kita mendengar satu closing dari seseorang anak muda yang berkata bahwa ibunya pernah berkata bahwa hati yang hancur itu adalah persembahan atau penyembahan sejati. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita nangis hanya karena manusia, seseorang yang menyakiti kita, itu biasa, nggak ada solusi. Kenapa? Kosong. Tapi dengarkan baik, ketika Anda dianiaya seperti Daniel, ketika dia dianiaya, ketika surat perintah itu telah dibuat, apa? Dia pulang ke rumahnya, dia tidur? No. Dia makan? No. Dia dia berbaring? Tidak. Dia menyusahkan diri dengan hal lain? Tidak. Tapi Alkitab katakan dia naik ke atas rumahnya. Ya, di kamarnya itu menghadap ke Yerusalem. Bayangkan. Dan dia berlutut, berdoa, memuji dan menyembah
Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Benar kalau begitu. Kalau saya catat hal yang kedua, hidup dalam keselamatan dari Tuhan, maka orang tersebut, orang-orang saleh itu, orang-orang benar itu yang akan dibedakan dalam senantiasa mengingat firman perkataan Tuhan di dalam menerima janji-janji. Kalau orang, saya dan Anda selalu bisa mengingat firman dan perkataannya, maka dia hidup dalam janji Tuhan. Dia hidup dalam janji Tuhan. Maka Tuhan, Alkitab katakan, tidak akan pernah melupakan dia. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi hal yang pertama, poin yang pertama, kalau saya dan Anda hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, maka masuk hal yang kedua, Anda dan saya bisa mengingat firman serta perkataannya, supaya kita hidup dalam janji-janjinya Tuhan. Kan banyak kesaksian. Bahkan dalam One Worship Night, nanti malam jam 9, jam 21 kita bikin lagi. Dan kalau saya dan Anda bisa beribadah, dan akhirnya selalu bisa mengingat apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Berarti kan kita bisa dapatkan itu dalam kebenaran firman, saudara. Zaman-zaman purba, artinya 6.000 tahun yang lampau, 4.000 tahun yang lampau, zaman Bapa, zaman Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau, dan hari ini kita hidup dalam zaman Roh Kudus. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu baik? Kita lihat saja di dalam firman-Nya gitu loh. Nah, ketika kita lihat firman-Nya, kita teringat akan kebaikan-Nya. Bagaimana kakinya, bagaimana tangannya itu berbuat mujizat demi mujizat dalam hidup kita, dan kita akan menjadi kuat, bukan menjadi orang yang lemah. Oleh sebab itu senantiasa mengingat firman dan perkataan Tuhan untuk hidup dalam janjinya Tuhan. Amin, saudara. Coba kita lihat dulu ayatnya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kita bisa baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, will cause you to remember everything He said to you. Jadi apapun yang dikatakan Kristus kepada saya dan Anda, itu akan diberikan pengingatan segala sesuatunya melalui Roh Kudus Sang Penghibur. Jadi kalau Anda tanya siapa itu Roh Kudus? Ya, the third person, karena He is a person. And He is a person of what? Maka kita bilang He is the God Himself. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan Bapa bisa ada dalam kehidupan di dunia ini melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal di hati kita masing-masing. Dia akan mengingatkan kepada saya tentang apa yang telah Yesus katakan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi Dia, dan kami akan datang kepada-Nya, dan Dia bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi hal yang pertama itu bicara tentang hati. Yang kedua bicara tentang pikiran itu, saudara. Mengingat itu bicara pikiran. Tentang ibadah itu merupakan satu persembahan yang sejati, harus dimulai dari hati yang benar. Ya, terpancar kehidupan. Jadi bicara tentang hati, bicara tentang kedua pikiran. Nah, ini yang ketiga yang penting. Banyak orang suka bilang begini, ya Tuhan kan di dalam hatiku. Who knows that? Siapa yang tahu? Ya Tuhan kan di dalam hatiku, kau nggak tahu sih hatiku. Udah. Oke, amin, kita setuju. Terus yang kedua, kau nggak tahu sih apa yang aku pikirkan. Aku pikirkan Tuhan. Oke. But bagaimana tuh kita bisa tahu bahwa hatinya benar? Bagaimana kita bisa tahu pikirannya benar? Itu kan sesuatu yang tidak kelihatan, Ustaz. Hati saja ada di dalam. Apalagi untuk mengetahui kehendak hati, atau bagaimana kita bisa tahu tentang pikiran seseorang. Kita bukan pribadi yang bisa membaca pikiran itu dengan baik, karena pikiran itu ada di dalam. Ya, nah ini yang ketiga yang membuktikan ini luar biasa. Ya, coba kita lihat Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1
ya, dan 2. Anda simpan dulu Yohanes 14 ayat 15 ya, dan Yohanes 14 ayat 23. Nanti berhubungan dengan Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan 2. 1, 2, dan 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan. Lihat Yohanes 14 ayat 15 katakan menuruti segala perintah. Yohanes 14 ayat 23 katakan jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firman-Ku. Ya. Dan Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dengarkan baik, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan bahwa nabi-nabi menyelidiki apa dan bagaimana kasih karunia itu. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 katakan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia diuntukkan bagimu. Dan 11 dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam nabi-nabi itu, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Balik ke Ulangan pasalnya yang tadi yang ke-28 ayat 1 dan ayat yang kedua, maka di situ dikatakan lihat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Jadi segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini bicara tentang berkat buat saya dan Anda ketika saya dan Anda belajar untuk melakukan dan menuruti. Artinya yang ketiga terbiasa untuk melakukan dan mengerjakan hukum dan perintah. Tidak ada halangan apapun orang yang melakukan hukum dan perintahnya bisa tercecer. Tidak. Justru sebaliknya. Alkitab katakan Tuhan akan mengangkat dia di atas segala bangsa. Orang lain banyak menceritakan tentang dia. Saya tutup firman Tuhan. Kalau Anda bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana saya bisa hidup di dalam keselamatan dari Tuhan? Maka inilah jawaban dari Tuhan pada siang hari. Biasakan untuk senang, antusias beribadah kepada Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan beban. Sejam sedikit aja udah lihat jam. Aduh, jangan lama-lama dong. Ini Kristen macam apa? Coba kalau nggak dikasih uangnya berkat 1.000 atau 100.000, 200.000, 300.000, saya akan dan percaya yang menerima uang itu tidak akan pernah berkata, udah stop deh, stop. Malah bilang, terus. Ini orang udah capek, 2 juta, 10 juta, 35 juta, 40 juta. Anda bisa bilang, stop aja, cukup. Anda akan 2 hari juga saya tungguin ya, terus. Artinya apa? Kalau menerima berkat, dijabanin, ya. Bahasa Jepangnya bilang jabanin. Tapi sebetulnya ada esensi yang pertama yang harus saya dan Anda miliki untuk menerima berkat itu. Apa? Senang beribadah. Amin. Senang dulu. Orang kalau nonton konser, bos, ya. Dulu saya dan anak-anak nonton Justin Bieber punya konser. Yesus. Bilang dimulai jam berapa? Jam 7 ya. Aduh, saya dari rumah itu dari jam 2 siang. Saya nggak lihat tuh anak-anak saya. Malah saya nggak nyampe. Kenapa? Ya, itu di pinggir jalan tol karena bikinnya dulu di SCC. Itu di sepanjang jalan tol antri. Saya bilang begini sama anak-anak, udah pulang lagi yuk. Kenapa? Memang saya nggak beli sih tiket. Karena dapat dari Tuhan gratis. Justin Bieber. Justin Bieber, ya itu baru JB, ya. Tapi Jesus Christ, JC, itu yang memberikan segalanya. Saudara tahu, kita masuk jam berapa? Saya sore jam 4, jam 5 udah ada di ya, udah. Itu orang dengan sabar. Ada saya lihat banyak jemaat juga.
lihat saya cuma begini, gitu. Maksudnya kalau sama sama gue gitu. Begitu masuk itu keinjek-injek, begitu masuk full, dan mereka tuh dengan sabar nungguin. Tau nggak Justin Bieber katanya jam 7, dia mulai jam 8, ampun. Coba saya mau bandingkan saja supaya saudara bisa mendapatkan satu comparison yang jelas. Begitu ibadah mulai jam 11, ya. Kita bisa setengah 12 tuh dari rumah. Terus kalau orang tanya, istri atau suami tanya, "Ma, terlambat atau tepat?" Masih puji-pujian. Padahal Justin Bieber bukan hendak bermimik, tapi sedang nyanyi, mau nyanyi. Berarti kan puji-pujian gitu. Itu nggak mau dilewatkan. Tapi di gereja, udah nanti sebentar, puji-pujian 45 menit, kita dari rumah 15 menit sebelum nanti khotbah. Sampai di sana, benar 12 kurang seperempat, 45 menit, itu pujian, saudara. Masih ada penyembahan satu lagi kita lagi. Lama banget. Padahal baru datang begitu. Ampun. Saudara, Anda bisa ngerti nggak pikiran Tuhan dan hati Tuhan di atas? Jangan pikirkan hanya cuma hati manusia dan pikiranmu, harus juga mengerti juga dong hati Tuhan. Hati Tuhan akan, aduh, ampun. Terus, di sisi yang lain, saya dan Anda mau minta diberkati gitu loh. Mungkin hutangnya banyak, penyakitnya berat gitu. Bisa dipikirkan kembali nggak gitu? Betapa jahatnya kita. Dan hebatnya, ini belum selesai nih. Begitu masuk firman Tuhan, ampun, kelihatannya sih kayak tekan Alkitab, padahal dia WA kanan kiri, bahkan nonton itu segala macem. Aduh, saya aja nih manusia bilang, jahat banget sih. Tapi Tuhan memang hatinya baik, benar dia baik, saudara. Dia nggak langsung serta-merta mati. Maka tiap minggu pasti akan digotong tujuh masa ya. Lebih dari separuh mungkin ya. Terus udah gitu, pengumuman apa segala macam. Ya ampun, itu orang pulang, saudara, sambil doa berkat itu belum terjadi, udah pulang duluan. Ampun ya. Untuk nungguin lagu kiranya itu kan bagus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan terus enaknya kita ngomong di media sosial, terus bilang, aduh ngapain sih ibadah lama-lama. Terus kita bilang itu lagu, aduh lagu beginilah, begitulah, itu orang terlalu lama, basa-basi. Iyalah, supaya dilatih kesabaran kita. Dan hari ini panggung-panggung gereja ditutup. Dan kalau Anda mau tahu hati saya bilang saya kangen. Dan banyak itu saya lihat di DM saya, lupa kangen berat untuk beribadah. Bayangkan, saudara. Ini belum masuk dalam masa penganiayaan 3,5 tahun, bahkan 2 kali 7 tahun, 2 kali 3,5 tahun. Waduh, anggap aja nih COVID-19 latihan buat kita. Amin. Selalu senang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan senantiasa mengingat itu firman perkataanmu. Aku ingat Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini. Dan itu biasa kita lakukan kalau baca firman di rumah dan beribadah, saudara. Pengingatan itu akan terasah. Dan yang ketiga, akhirnya dari poin 1 dan poin 2 menjadi semangat bagi saya dan Anda untuk terbiasa melakukan dan mengerjakan hukum dan perintah. Bagaimana kita bisa tahu hukum dan perintah? Kalau kita tidak pernah membaca dan mendengar itu firman Tuhan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Dan orang-orang tersebut akan dipisahkan, mendapatkan julukan orang-orang saleh atau orang-orang benar di hati dan pemahaman. Dia akan selamat, dia akan diberkati, dan COVID-19 ini akan dilalukan dari tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya segala bentuk wabah, penyakit, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 dan Corona ini, Tuhan akan lalukan. Kami selalu bisa percaya kepada-Mu Tuhan. Karena tidak ada lagi pribadi yang kami bisa percaya setara dengan Engkau. Engkau jauh melebihi apapun dan siapapun. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu senang dan antusias untuk beribadah kepada-Mu. Dan selalu senantiasa mengingat
firman dan perkataan. Dan yang ketiga, terbiasa untuk melakukan hukum dan juga kehendak. Terima kasih. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk hari yang kudus ini. Terima kasih untuk kepercayaanmu, kami masih boleh hidup. Dan pada akhirnya kami akan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita hormati hadirat Tuhan. Dan siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda boleh mengangkat kedua tanganmu untuk menerima janji dan juga berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biar apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.